Ini kepala manusia. Bentuknya memang begini, tapi jangan khawatir, ini bukan tulang sungguhan. Ya, bukan tulang sungguhan, bukan. Ini seperti teflon, ya. Nah, di dalamnya kan ada otaknya kan, ini kecil gini kan. Kalau ada horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Swastiastu. Ya, supaya lengkap. Kan kalau sudah begini kan saya jadi beragama dan tidak ditangkap polisi. Oke ya, ini saya mau berbicara mengenai tadi. Sebetulnya kita kalau mau membahas mengenai hal-hal yang terbaru, terkini di dalam sains memang banyak. Tapi saya mencoba fokus dalam beberapa hal. Pak Yu tadi sudah mau sedikit berbicara tentang neuroscience. Neuroscience sekarang itu ya bisa diibaratkan seperti agama yang baru. Berkembang sangat liar, masing-masing orang itu mempunyai persepsi dengan argumentasi dan buktinya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, tahun lalu annual meeting neuroscience seminar atau simposium yang World yang pertama itu adalah pertemuan perhimpunan neuroscientist sejagat yang pertama yang diadakan di Sydney. Pesertanya itu 35.000 simposium, 35.000, dan satelit simposium ya, kalau sudah itu satelitnya pembicaraan yang mereka membawa free paper itu ada 426 ruangan. Loh, kita mau ngikut yang mana? Itu banyak gitu ya. Sampai akhirnya daripada kita bingung, saya bingung ya, saya di aja Sydney Opera House aja. Pusing mau lihat banyak, sehingga dan berjalan liar, sehingga gimana ini mau mengikuti yang mana, satu dengan yang lain mempunyai bukti yang lain. Tapi tidak apa-apa, memang otak manusia itu kan kelihatannya kecil gini ya, tapi ya ini memang pusat kehidupan manusia. Ini kan otak manusia, ini kepala manusia. Bentuknya memang begini, tapi jangan khawatir, ini bukan tulang sungguhan. Ya, bukan tulang sungguhan, bukan. Ini seperti teflon, ya. Nah, di dalamnya kan ada otaknya kan, ini kecil gini kan. Kalau barang gini ngeletak di tengah jalan kan dipikir daging apa gitu kan. Ya, itu iya memang gitu. Ya, di dalamnya ya seperti gini nih. Mau dipreteli ya bisa ini. Ini loh yang namanya otak tengah itu. Sak cuplik gini nih. Dan mulai lahir ya sudah aktif. Apanya yang mau diaktifin lagi gitu ya. Heran saya, itu aktivasi otak tengah gitu. Dan laku memang ya. Memang orang Indonesia itu seperti orang nonton sulap. Kalau dibohongi bayar. Ini apanya? Ini ya, ini fungsinya untuk nafas, untuk kalau kemudian kita ada bahaya terus kita jadi siaga gitu ya. Ini ya ini. Kadal pun juga bisa gitu ya, nggak perlu diaktifkan ya. Iya, sistem limbik ini di sini, sistem limbik lebih pada kortek ya. Ini neokortek. Ini kortek ini kelihatannya seperti ini. Ya sudah, itu kira-kira neuroscience kalau dibahas memang akhirnya ini kita lihat saja arahnya neuroscience itu kemana. Tapi so far sangat membantu kita menjelaskan perilaku manusia yang makin jelas ya. Jadi kenapa orang itu kenal nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk itu hanya otak saja memang ya, otak. Kalau memang bakatnya dia psikopat ya nggak kenal kata-kata baik, dia melakukan hal-hal yang buruk ya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang baik ya itu psikopat. Nah, dan itu memang sudah terjelaskan banyak, terjelaskan dengan sangat bagus oleh sekarang yang disebut ahli psikobiologi ya. Psikologi itu sekarang jadi psikobiologi. Mereka mengambil kira-kira yang di Sydney kemarin itu dia datang itu kira-kira 78% itu bukan dokter, bukan neuroscience,
bukan neurologis, bukan neurosurgeon, tapi mereka itu psikolog, ya. Psikolog kemudian yang mereka menguasai neuroscience itu justru psikolog ya sekarang. Ya itu kita lihat saja. Dan sekarang saya mau bicara tentang hal yang baru mengenai yang pernah kita bicarakan yang lalu tentang kita menggapai immortality itu ya. Apa namanya? Keabadian itu. Impian sebetulnya kan semua agama itu menjanjikan kehidupan kekal. Ya, enggak tahu kekalnya gimana. Tapi ada juga sih yang dari tiada menjadi tiada juga ada yang lebih masuk akal. Tapi sebetulnya immortality ini ya sangat menarik dan ini menjadi tujuan banyak tim. Kira-kira tidak kurang dari 300 tim di seluruh dunia ini sedang berlomba-lomba mencapai mana yang lebih dulu bisa menggapai immortality. Mana ini? Oke. Sebetulnya immortality itu kalau kita itu kekal, seberapa kekal gitu ya. Kan sebetulnya immortal itu kan bukan tidak bisa mati. Kalau dibunuh ya mati, tapi kalau dibiarkan hidup terus gitu ya. Kalau dia tidak kecelakaan gitu ya, tidak dipancung lehernya gitu, ya hidup terus gitu ya. Ya. Itu ya, itu yang dikatakan immortal, makhluk immortal itu bukan makhluk yang tidak bisa mati, tapi kalau dibiarkan tanpa dengan hidup sehat dia akan hidup terus. Bayangkan kalau kita hidup katakanlah nggak usah lama-lama lah 1000 tahun misalkan ya. Tuh, ya 1000 tahun ya mungkin orang menganggapnya lama dan biasanya orang loh kok enggak bosen hidup 800 tahun. Nah, sekarang orang itu bosen, orang tua itu bosen. Pertama, temannya udah mati semua, bosen dia. Ya, terus yang kedua, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas pada saat muda. Dikit-dikit masuk angin, ya toh? Makan kacang sudah nggak bisa, loh gitu ya. Ya bosen, udah mati aja, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi neuroscience, simple orang tua kemudian bosan hidup itu adalah penjelasannya simple, testosteronnya turun. Simple saja. Orang kalau sudah testosteronnya turun, dia itu gairah hidupnya itu jauh berkurang. Ya, jauh berkurang gairah hidupnya. Pingin mati, bukan pingin ketemu Tuhannya, emang testosteronnya yang turun gitu ya. Dia jadi tidak takut mati karena hidup ini bagi dia udah malas ya, udah itu. Dan awalnya testosteron turun itu adalah kalau dulu dia jadi laki-laki yang liar, nggak kenal rumah, nggak pernah pulang, terus menjadi bapak rumahan. Nah itu terlaki itu testosteronnya turun ya, itu gitu ya, memang begitu. Jadi kalau terus kemudian dia memang testosteronnya turun gitu ya, terus kemudian dia jadi bapak yang baik, suami yang baik gitu ya. Ya mengasuh anaknya gitu, kadang-kadang ke pasar ngantar istrinya. Kalau dulu buru-buru ngantar istrinya, ya istrinya ke pasar, kamu nggak punya kaki dah gitu ya gitu. Itu tanda-tanda testosteron turun. Itu adalah secara neuroscience itu bisa dijelaskan semuanya. Dan nah sekarang apakah kita pernah membayangkan bahwa kita itu bisa itu tidak harus ya, tidak harus bisa hidup benar-benar hidup terus gitu ya, tanpa batas. Nah ini menghormati Wikipedia. Ini saya cari di Wikipedia immortality itu apa itu. Wikipedia itu sempat hang, enggak bisa. Ya itu adalah konsep yang ya panjang hidup ini yang tidak bisa ditentukan, panjang pokoknya ya. Itu immortality. Tapi ya itu bisa, artinya bisa mati juga gitu ya. Nah, kalau konsep tentang hidup itu ya lahir, menua, penyakit, mati. Ya ini terus kemudian lahir lagi. Itu muter ini apa namanya konsep hidup umumnya. Nah, sekarang konsep ini bisa dirubah enggak? Misalkan mati, menua, sakit, lahir, menua, sakit, tapi ada mati, ya lahir aja lagi gitu ya. Gimana ini caranya ini? Tua, sakit,
ya lahir lagi gitu ya. Lahir lagi, enggak pakai mati. Ya, ini adalah konsep yang disebut immortal. Dan ini bisa apa enggak kayak gini? Nah, ini sebenarnya bayangan ini hidup manusia ini pengen immortal sudah sejak lama. Ini namanya kalau kita nonton film Buddha yang ke tanah barat itu, yang apa namanya dikawal oleh 3 temannya itu, Sun Gokong itu ya, Sun Gokong, Patkai itu. Nah ini adalah yang gambar ini adalah gambar yang dikejar-kejar oleh Patkai. Wah, Patkai sama ini yang namanya dia ini, wes CMG, cinta mati get pokoknya ya sudah. Ini Chang'er ya, Dewi Bulan. Ini adalah lambang dari immortality, dia immortal. Nah ini juga ini Yunani kuno ini ada Dewi Eos ya, yang dia meminta Zeus supaya ini siapa namanya pacarnya Titonius itu yang orang biasa, manusia biasa diberi diberi keabadian. Nah, tapi dia lupa meminta supaya Eos ini tetap muda. Tadi Eos ini tidak bisa mati tapi tua sampai dia wajahnya sendiri lupa gitu ya. Ini adalah gambaran-gambaran dulu itu orang yang menyindir, udahlah kamu tidak usah pingin abadi, itu impian aja. Dia menakut-nakuti bahwa abadi itu nggak enak gitu ya. Itu gambaran orang dulu. Tapi sekarang kan lain lagi ceritanya. Kalau kita bisa hidup abadi kenapa tidak gitu ya. Ini kalau kita ngomong masalah orang tertua di dunia itu ya. Ini orang Jepang ini. Seikijo Izumi. Ini yang masuk sampai sekarang diakui sebagai dalam Guinness Book of Record ini. Dia lahir tahun 29 Juni 1865. Ini aktenya ada loh orang ini. Ya. Dia waktu itu sudah hidup di zamannya Meiji ya. Itu ya. Tahun 1865. Ya. Terus kemudian dia meninggal 21 Februari 86. Umurnya itu ya 120 tahun 237 hari. Ini ya. Tapi padahal ini ya sebetulnya ini kalah tua sama yang ini. Nah ini Habib Rizik. Habib Rizik. Ini Habib Dian. Ini orang India. Ini pernah diundang ke Jepang ya untuk proyek kita proyek penelitian tentang immortality ini pernah diundang ke Jepang. Tahun waktu itu kita undang 3 bulan sebelum meninggal ya. Tapi kemudian tahun 19 Agustus 2008 dia meninggal ya. Mati dalam usia 138 tahun. Ya. 138 tahun. Dia menjadi saksi dari 4 raja di India. Ya, istrinya 3, yang pertama udah mati lama gitu ya. Ya, anaknya cuma 3. Dalam sisa hidupnya kira-kira 54 tahun terakhir itu dia buta dan sangat nggak bisa bergerak, diem aja gitu ya. Nah, ini kalau dia seandainya bertahan hidup lebih lama, apakah hidupnya itu berarti bagi dia, gitu ya, atau bagi orang lain? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang itu life expectancy, harapan hidup manusia itu makin lama, makin tua, makin panjang, ya. Kalau tahun 1950 sampai tahun 2009, life expectancy itu bergerak dari tahun 50 itu 68, tahun 2009 itu 79,8. Tahun 2011 sudah menjadi 81,2. Tahun harapan hidup manusia pada umumnya. Ya. Jadi sudah naik 17,4% dari 68 dari tahun 50 sampai tahun 2009. Dan juaranya adalah Jepang. Ya. Juaranya Jepang. Di Jepang ini sekarang
perempuan dengan usia di atas 110 tahun ada 13.000 orang di seluruh Jepang. 13.000 orang. Ya, laki-laki lebih sedikit karena laki-laki memang lebih gampang mati ketimbang perempuan. Tapi yang kemarin-kemarin itu yang tua adalah laki-laki kemarin. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan perempuan yang akan memegang rekor dunia. Kenapa? Karena laki-laki itu dulu itu lebih kuat karena wanita itu lebih gampang mati karena melahirkan. Ya, perempuan itu kelihatannya lemah dulu karena proses melahirkan. Proses melahirkan membuat wanita lemah sehingga akhirnya budaya menjadi budaya patriarkal itu ya. Laki-laki seakan-akan lebih kuat dari perempuan karena sebetulnya perempuan adalah lebih kuat. Hanya karena proses melahirkan itu tas-tas saja motak mate aja ya perempuan itu. Akhirnya kelihatan lebih lemah. Nah sekarang pada saat yang namanya proses melahirkan itu ibarat mencet jerawat, gampang sekali dan tidak menimbulkan kematian gitu. Kalau mati itu ya itu kecelakaan gitu ya. Itu akhirnya perempuan itu jauh lebih tahan hidup ketimbang laki-laki. Ya. Dan lebih super juga dalam hal tiap hari, lebih super. Ya, tiap hari habis kerja pulang masak, cuci-cuci, menyiapkan makan suaminya. Habis itu suaminya habis kerja pulang rokokan gitu ya, main catur gitu ya, apanya ini semua gak jelas gitu ya. Dan itu ya, iya mabuk-mabuk pulang-pulang marah-marah nampar gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang kinerja perempuan itu jauh lebih bagus daripada laki-laki. Dan juara harapan hidup sekarang adalah Jepang ya. Nah, ini tahun 2009. Waktu itu orang Jepang rata-rata sudah mencapai 84,2 ya, tahun 2009. Makin lama. Kenapa seperti ini? Alasannya adalah meningkatkan keadaan hygiene ya, higienis. Higiene itu kebersihan meningkat. Terus kemudian obat-obatan untuk menanggulangi penyakit juga makin canggih. Itu yang membuat harapan hidup manusia makin lama makin tinggi. Jadi orang dulu enggak panjang usianya, makin pendek dulu ya. Bohong kalau dulu ada orang usianya 900 tahun, itu enggak ada. Itu dongeng. Ya. Ini orang Amerika saja, orang Amerika pada akhir abad 19 ya, tahun 1890 sekian. Rata-rata orang Amerika harapan hidup orang Amerika perempuan 49 tahun. Jadi wanita akhir abad ke-19 itu mati sebelum menopause. Jadi pengetahuan tentang menopause itu hal-hal sangat yang baru gitu ya. Tahun akhir awal abad 20 perempuan itu mati sebelum menopause. Sekarang menopause jadi masalah karena apa? Karena ini hal yang baru. Ya, hal yang baru. Itu adalah salah satu dampak dari makin panjangnya usia manusia. Nah, ini tahun 2011. Jepang ini juaranya. Nomor 2 Hong Kong, nomor 3 Islandia, nomor 4 Switzerland, ya. Nah, Indonesia enggak masuk. Karena enggak ada data gitu ya. Susah kita ini cari data gitu. Sulit cari data di Indonesia itu. Jangan kan gitu, tanya deh Kapolri. Pak, biaya buat SIM berapa? Enggak tahu Pak Kapolri itu. Tergantung Kapolseknya Pak, gitu. Ya kan gitu. Itu Mendagri tanya, buat KTP berapa? Tergantung camatnya, gitu kan. Susah, ini kan susah. Ini Hong Kong, Jepang gitu ya. Juaranya ini adalah Jepang. Jepang sekarang itu biaya untuk pengobatan perorangan di Jepang itu biaya untuk pengobatan itu paling mahal di dunia. Tapi pengeluaran untuk pengobatan masing-masing orang terendah di dunia. Ya ini paradoks. Artinya orang Jepang sehat banget. Sehat banget. Dia mengutamakan kesehatan makanan. Soal makan aja kita orang Jepang sekarang saya perlu makan apa itu ahli gizinya itu melihat genetiknya. Orang ini loh perlu makan apa gitu. Enggak di sini kayak gini golongan darah gitu kan. Ini tahayul banget ya gitu. Tapi itu yang laku yang gini-gini ini. Buku sains di Gramedia ini tahayul semua loh ini.
Ya, ini kok yang laku gitu ya, yang begitu-begitu ini susah kita sama. Tapi ya enggak apa-apa, kita itu membudayakan yang seperti ini, menjelaskan apa adanya, yang tahayul kita bilang tahayul, yang enggak ya enggak gitu ya. Nah, sekarang itu orang ingin memperpanjang usia itu dengan anti aging ya. Ini tadi saya juga cari di Wikipedia ini. Life extension itu mengacu kepada ya ini, memaksimalkan hidup dan average lifespan, rata-rata itu supaya dia dalam hidupnya itu dia bisa maksimal. Nah, sekarang ini yang pada umumnya metode yang dipakai sekarang itu satu, kalori restriction, menurunkan kalori yang kita makan. Ini ada alasannya sebetulnya dan ini benar sebetulnya. Ya, makin banyak orang makan, makin cepat mati. Ya, kaget. Jangan kaget, ini sungguhan ini. Saya habis kejang dapat wahyu, loh ya. Nah, ini kalori restriksi kalori gitu ya. Asal Anda itu tidak kelaparan, makan itu adalah memperpanjang life expand, ya. Dan itu dilakukan orang Jepang. Mereka makan rendah kalori, rendah kalori. Loh, tapi mereka tidak menurun kinerjanya. Orang Jepang makan sekarang sayur-sayuran, kayak kelinci aja orang ini. Tapi mereka makannya juga sayur-sayuran tertentu, tidak sama. Kalau kita kan gaya-gayaan ikut Shinchan makan paprika gitu ya. Kalau itu loh, coba ke Carrefour, ke Hypermart, orang itu gaya-gayaan makan paprika gitu. Paprika itu enggak kita kenal itu. Tubuh kita enggak kenal paprika, enggak butuh gitu ya. Orang Jepang tahu kita dia enggak kenal paprika. Yang dia makan sekarang cerme yang memang dari dulu tumbuh di Jepang, memang sejak ribuan tahun yang lalu gitu. Cerme itu enggak elit banget makan cerme itu ya. Keraus, tapi itu yang dibutuhkan orang Jepang. Nutrien suplemen, nah ini ya. Nutrien suplemen ini yang datanglah ke mal-mal yang mahal seperti Taman Anggrek gitu ya. Di situ tuh orang jual tahayul semua. Loh, suplemen mahal-mahal itu 800.000 satu kaleng kecil, 1.400.000 satu kaleng gitu. Dan kita beli dengan bangga, yakin itu bisa usianya panjang. Enggak bakalan. Ya, enggak bakalan gitu itu. Ya. Datang ke ahli cenciu, tusuk jarum supaya usianya panjang. Bohong banget ya. Kalau tusuk jarum itu sudah bisa memperpanjang usia, orang Cina sana panjang usianya sudah. Ya, sama aja. Kalau tusuk jarum itu bisa menurunkan angka infeksi di Cina sana turun. Enggak kok sama kok dengan kita. Sama infeksinya. Ya gitu ya itu. Ya menjual keimanan. Ya iman itu ya, tidak perlu dibuktikan, diimani saja. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomong soal anti aging itu ya kita bukan hanya memanjangkan rentang hidup, tapi ini middle year itu. Kalau usia produktif itu diperpanjang. Ya, usia produktif. Nah, kadang-kadang aturan itu datangnya lebih lambat ketimbang keadaan, seperti di Jepang sekarang. Ya, di Jepang sekarang orang umur 70 tahun tetap oleh undang-undang dianggap tua dan disubsidi. Padahal, orang Jepang umur 70 tahun itu kalau lari 18 km masih kalah kita ini ya. Suweger gitu ya, kemana-mana sendiri. Tapi karena undang-undang menguntungkan mereka, mereka jalan-jalan aja ya, kemana-mana naik kereta api gratis gitu. Kelakuannya orang Jepang tua gitu. Ya, semua orang gratis gitu ya. Nah, sekarang bagaimana di saat-saat usia produktif itu kita hidup sehat, ya, dengan tidak ada penyakit ketuaan atau memperlambat sedapat mungkin diperlambat penyakit-penyakit ketuaan itu, atau tidak ada sama sekali gitu ya. Tidak ada penyakit ketuaan. Nah, ini yang jadi impian. Hidup lama tapi awet muda. Loh, mau pasti mau ini.
Pasti mau. Dan ini bukan iming-iming keimanan ini ya. Ini sungguhan. Nah, ini limitation of anti-aging method ya. Sampai sekarang ini konvensional ini keterbatasan anti-aging itu adalah satu, ya hanya prevent atau pencegahan terhadap penyakit. Tapi kematian tidak bisa dihambat dengan obat-obatan sekarang kan. Anda beli itu di toko-toko suplemen yang mahal itu, udah pulang bawa sak karung tetap mati. Ya, tetap mati. Ya, terus kemudian memperpanjang ini middle years. Ya. Usia produktif itu diperpanjang. Ya, tapi tetap saja kita harus menghadapi natural death sekarang ini dengan anti-aging yang konvensional. Jadi akhirnya ada asumsi bahwa kematian adalah nasib manusia, takdir manusia. Itu ya, ini. Nah, ini yang harus dirombak ini. Enggak harus begitu. Masa iya? Ya, kita ikuti sekarang. Sekarang kalau kita ada 5 cara sains yang membuat kita itu immortal. Ya, ini sengaja saya mulai yang dari yang atas sampai yang ke bawah karena pada akhirnya kita terkonsentrasi pada yang atas karena yang 4 yang ke bawah itu pernah jadi mainstream untuk mendapatkan immortality tapi itu lebih lama. Yang pertama itu unlocking ya tentang membuka kunci keabadian melalui rekayasa genetika. Dan ini sekarang sedang dilakukan. Ya. Pernah juga dengan main uploading ya. Ini memorinya Mas Guntur itu saya taruh di laptop ini. Ya. Terus kemudian saya upload lagi ke otak yang masih seger gitu ya. Otaknya ini otak lain tapi begitu masuk ya kan kita ini merasa ada melakukan sesuatu itu kan karena otak. Itu yang kita serap di situ terus kemudian kita masukkan ke otak kambing misalkan gitu. Kambingnya jadi kambing Guntur gitu misalkan ya. Dia merasa jadi Guntur gitu lah ini. Ya, gitu ya. Nah, bisa menulis buku gitu ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kita sedia ya. Itu yang kemudian orang mengatakan dulu karena ada rekayasa yang tadi disebut Pak Yo sebagai cloning. Nah itu cloningnya itu kan cloningnya Mas Guntur. Tapi program yang masuk ke otak ini kan bukan programnya Mas Guntur gitu. Makanya cloning hasil Mas Guntur itu disimpan di laptop sini dimasukkan ke sana jadi ini Guntur baru ya. Dia Mas Guntur yang baru ini ingat kecilnya gimana, nuakalnya kayak apa dia tahu gitu ya. Dan memori-memorinya baru dan itu tapi ini memerlukan waktu yang lebih lama karena proses download dan upload itu memerlukan waktu yang masih lama lagi. Paling tidak mendekati 2500 terabyte itu pun minimal karena otak kita ini tadi ya, otak kita ini ada 100 miliar sel otak di dalamnya yang terhubung masing-masing. Satu otak itu rata-rata mempunyai kira-kira 16 kaki yang terhubung dan semua sel itu akan terhubung. Jadi ada hubungannya mendekati tak terhingga karena 100 miliar permutasi 12. Coba bayangin pecah kepalanya ngitung. Ya. Oh, itu tidak terhingga interkoneksinya. Nah, yang 3 yang pernah heboh itu adalah nanotech cellular repair. Mereparasi seluler dengan nanoteknologi. Ini memungkinkan, tapi ini terlalu rumit sekarang. Terlalu rumit karena perkembangan nanoteknologi seakan macet juga gitu ya. Tidak seperti yang pertama. Genetical engineering itu semakin. Nah, ini clone part ya. Diklon sebagian tubuh kita atau whole body kita. Ya. Dan ini memerlukan ini tadi main download dan upload tadi. Kalau tidak dia akan menjadi pribadi yang lain. Ya, bukan pribadi kita. Yang pernah juga sebelum itu adalah cybernetic immortality ya. Cyborg. Ya, cybernetic organism. Jadi kita itu otaknya saja dijamin karena yang lain nanti biarkan aja busuk, hati, jantung enggak penting ya, enggak apa-apa. Yang penting kan
kita merasa ada gitu ya, itu ini otaknya. Tapi itu sudah ditinggalkan. Nah, sekarang yang sedang digarap di banyak center pendidikan dan riset adalah yang nomor 5, unlocking what your genes can already do, dan ini sudah dilakukan. Dan 1 tahun terakhir ini mencapai kemajuan yang sangat bermakna. Ini awalnya kita sangat optimis dengan yang nomor 5 yang terakhir tadi. Jadi yang human immortality itu adalah scientific reality. Dan waktu itu ya, if your life in 20 years, kalau kita bisa hidup dalam waktu 20 tahun ke depan, mungkin Anda tidak perlu mati. Sangat mungkin. Ya. Sekarang kenapa? Karena penuaan manusia sekarang dimengerti. Kenapa orang menjadi tua? Dan tahun 2008 ini loh orangnya yang pertama kali mengatakan dia itu melakukan aplikasi artificial immortality pada sebuah sel. Jadi sel itu menjadi immortal. Oleh ini Dr. John Langmore. Ya, ini yang kemudian secara teoritis teknologi bisa membuat kita immortal. Manusia itu immortal. Ini orangnya yang pertama kali mengatakan. Setelah itu diikuti oleh ahli-ahli genetika di seluruh dunia yang lain untuk mengejar ini. Nah, awalnya pada saat Langmore itu kemudian pada saat Langmore mengutamakan itu, dia mencuatkan tentang telomere tadi. Ya, telomere ini adalah ujung dari ini. Nah ini dari kromosom ini, di dalamnya ini ada telomere yang melindungi supaya kromosom itu tidak lepas. Ceritanya gini loh ya. Kromosom kita itu kan merupakan cerita, ya. Cerita seperti kalau dalam satu lembar kertas gitu itu istrinya cerita. Tapi cerita kita itu jutaan cerita di situ ya. Cerita. Nah, cerita ini setiap kali membelah jadi sel baru, dia seperti difotokopi, ya, difotokopi. Nah, dari satu fotokopi ke fotokopi berikutnya itu persis sudah ceritanya. Tetapi mesin fotokopi kita itu selama ini dibuat oleh alam semesta, ya. Alam semesta itu setiap kali difotokopi itu ada bagian yang hilang. Loh ya, ini hitam, ini hilang. Ya, hilang. Dan untuk melindungi supaya ceritanya tetap, setiap pembelahan ceritanya tetap. Nah, ada bagian yang tidak bermakna ceritanya. Seperti ini, putihnya ini lebar gini. Jadi kalau hilang ya enggak apa-apa, ceritanya tetap. Tapi begitu difotokopi, bagian hitamnya ini makin banyak, sehingga makin dekat dengan cerita. Begitu ceritanya kesentuh, ambiar sudah. Dia akan menjadi cerita yang lain. Dalam keadaan begini menjadi jadi kanker, udah mati. Ya, dia menjadi cerita yang lain. Selnya bukan selnya Mas Guntur lagi, tapi sel kanker. Ya, mati orang. Nah, bagaimana membuat translasi ini dari kopi ke kopi ini tetap tidak ada telomer yang hilang. Yang putih ini adalah telomernya yang melindungi, sehingga tetap. Itu ide dari John Langmore tadi. Dan ide ini lahir pada saat manusia bisa mengklon domba Dolly. Ya. Domba diklon, loh ini loh. Ternyata Dolly ini kok penyakitnya sama dengan penyakit induknya yang sudah tua. Ternyata setelah diteliti, telomernya itu sama pendeknya. Jadi domba hasil klon itu persis panjang telomer induknya pada saat diklon gitu. Nah, itu kemudian akhirnya orang tahu tentang telomer. Iya. Enggak tahu. Nah, klon domba Dolly itu bermakna. Kenapa dinamakan Dolly? Karena diambil dari kelenjar susu Dolly Parton, ya, gitu ya. Iya, jadi kenapa dikatakan Dolly? Karena klon itu diambil dari kelenjar susu induknya. Terus itu yang diklon. Kemudian dikasih nama apa? Supaya ingat bahwa itu diambil dari
susu. Nah, itu Dolly Parton maksudnya, itu kan gede ya. Itu gitu. Ini cerita sungguhan ya. Nah, ya sayangnya tubuh ini produktivitas tubuh terhadap telomerase itu makin lama makin turun, sehingga telomer makin lama makin sempit. Makin sempit. Nah, untungnya juga sekarang saintis, ilmuwan sudah bisa membuat telomerase sintetis sehingga mempertahankan panjang telomer. Tapi rupanya telomerase itu bukan satu-satunya kunci untuk mempertahankan keabadian sel. Tahun 2010 ya, bulan Agustus ini di Fase Journal itu ternyata kunci lain dari immortality adalah pada mitokondria. Ya, mitokondria. Dan ini sudah dilakukan pada cacing, ya ini yang ini Carnohabitidis elegans ini cacing. Cacing setelah dilakukan mutasi pada mitokondria, mutannya itu, cacing ini hidup 14 kali lebih panjang dari cacing normal. Jadi bayangkan kalau manusia itu mitokondrianya saja direkayasa begini, dia bisa hidup 14 kali lebih lama. Kalau rata-rata sekarang katakanlah manusia itu 80 tahun, kalau dilakukan mutasi pada mitokondrianya, dia bisa 1000 tahun dengan teknik ini. Nah, itu kan Khairil Anwar aja bisa ini hidup 1000 tahun lagi. Ya, itu. Nah, ini yang menjelaskan kenapa orang itu dengan restriksi kalori itu dia bisa tahan lebih lama. Karena apa? Mitokondrianya berjalan lebih lambat. Nah, ini yang membuat semakin excited Maret tahun 2011 yang dikatakan tadi oleh Pak Yus sebagai TEC1 tadi, DEC1 tadi, itu adalah awal mula ternyata kita menemukan. Enggak tahu ini orang mana ini, enggak jelas ini orang ini. Bentar. Ya, ini tahun Maret. TEC1 itu adalah prekursor terhadap satu gen yang sekarang disebut sebagai gen HMS3. Enggak kelihatan, ya? Oke. HMS3. Ini sedang dipacu HMS3 ini. Jadi sekarang kita melakukan combine tentang telomerase engineering. Enggak kelihatan ini. Mana ini? Enggak hilang. Oh, ininya ya. Sorry. Oke. Telomerase engineering, mitochondrial activation control, dan ini HMS3 ini yang sekarang ini rupanya ini adalah kunci yang sangat bermakna mengenai ini, dan ini sudah dilakukan pada mamalia awal, rat ya. Tikus. Dan bulan ini tikus ini sudah 6 kali lebih lama ketimbang usia tikus pada umumnya, dan dia dalam keadaan sehat seperti tikus berusia 6 bulan. Ya. Di tikus 6 bulan itu seger-segernya tikus. Dan ini dengan combine telomerase engineering, mitochondrial activation dan control, dan HMS3 engineering pada gen yang tadi sebut TEC1 tadi. Dan ini tidak sengaja sebetulnya menemukan ini, TEC1 tidak sengaja, karena itu pada saat orang mau mencari gen altruis. Ternyata TEC1 itu diproduksi atau dia paling banyak 96% ada pada sel-sel saraf. Ya. Memang semuanya tidak sengaja, tapi semua mengarah pada satu hal. Ini yang membuat kita sekarang menjadi excited bahwa dengan 3 kunci ini so far ya, paling tidak sejauh ini tikus-tikus ini menjadi sehat, segar pada usia optimal, seger-segernya tikus, dan
So far belum ada penyakit-penyakit menua, bahkan tidak ada tanda-tanda keganasan atau cancer. Itu yang membuat kita excited. Ini adalah yang paling apa? Mati juga ini. Gimana ini? Oh ya, oke. Yang paling ini gimana? Kok no signal? Bentar. Mana? Push. Apanya? Ininya ya? Oh ininya kali. Ya, oke. Ya, minta didampingi tengkorak dia. Nah, memang segala sesuatunya itu jadi perdebatan mengenai aspek positif dan aspek negatifnya. Kalau positif aspeknya itu ya sekarang dengan adanya ini, dengan adanya penemuan yang baru ini, banyak penyakit-penyakit genetik yang berhubungan genetika itu jadi mempunyai apa? Mempunyai jalan keluar, Parkinson ya, terus kemudian proses menua yang dini, cancer itu jadi kita mempunyai pandangan baru mengenai mengatasi penyakit-penyakit ini. Terus kemudian, sayang ya. Nah, ini. Kenapa Mas ini Mas? Bentar, ini loh paling. Bukan laptopnya. Telomernya pendek kayaknya. Ya, muncul sebentar aja ya. Sudah telomernya udah hampir pendek. Ya udah. Ya, dengan extending life itu kita bisa paling tidak ya orang bisa orang-orang yang penting seperti kalau di sini saya gambar Stephen Hawking itu bisa lebih lama lagi hidup dan dia bisa berkontribusi lebih banyak dalam hidup ini. Ya, terus kemudian Estvan kosmetik ya, orang makin lama makin tetap energik dan tetap muda, tetap atraktif. Usia 400 tahun seperti orang sekarang usia 34 tahun, 33 tahun gitu ya. Terus kemudian ya bisa ini binatang-binatang yang hampir punah itu ya, bisa juga kita perpanjang hidupnya, kita rubah lagi dia ada lagi gitu ya. Ini ya keuntungan yang tidak langsung. Tapi masalahnya sekarang juga kalau aspek negatifnya adalah overpopulasi. Ya, overpopulasi itu waduh sekarang itu sudah jadi masalah itu. Nah, aspek negatif itu ya nanti yang pertama yang bisa gini orang-orang kaya. Kalau orang kayanya macam Bill Gates enggak apa-apa, tapi kalau Osama bin Laden gawat kan? Gawat kalau orang gini panjang usia, ngeri. Ya toh? Nah, terus akhirnya jadi konflik antara moral masyarakat dan immortal people ya, gitu. Moral dan immortal itu jadi itu. Terus kemudian ini dalam keluarga juga bingung ini ya. Anaknya bilang, "Mama kok masih muda terus gitu ya. Lebih muda dari aku." Ini jadi seperti konflik-konflik sosial dan memang harus ada revolusi sosial dalam hal ini. Membingungkan. Terus kemudian ya ini menentang kepercayaan agama. Ya jelas tertentang sudah. Ya. Orang akan mengatakan ini bukan fitrah manusia. Ini adalah playing God loh ya. Itu nanti gitu lagi gitu ya. Ini memerlukan ya. Pertanyaannya adalah satu, would you prefer to use? Nah, hilang juga di sini. Oh, ini komputernya. Oke ya, pertanyaannya adalah seberapa jauh kita bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi sekarang itu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Terus kemudian apakah yang paling penting, apakah immortal life itu equal dengan meaningful life? Ya. Ini yang paling penting karena setiap kali saya ditanya sama
ahli-ahli filsafat gitu saya diem aja, udah pokoknya saya konsentrasi pada penelitian, entah urusan lain nanti gitu ya, terserah ini jalannya seleksi alam seperti apa gitu ya. Ya. Nah di Gatra bulan Desember tahun lalu itu 2045 manusia tidak harus mati, itu Gatra. Ya, tidak harus mati. Tapi sekarang kebanyakan saintis mengatakan immortality only 20 years away. Bentar lagi, berharaplah usia Anda bisa bertahan sampai 20 tahun lagi dan Anda akan immortal. Terima kasih. Terima kasih Mas Ryu. Jadi Mas Ryu ini berada di garis depan riset hidup kekal ya Mas ya. Dan dari pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Mas Ryu, mungkin ini ya yang bisa kita katakan perbedaan besar pada bidang fisika dan biologi adalah tentu ada banyak, tapi yang dimuncul dari pembicaraan ini adalah bahwa di fisika penemuan itu begitu sulit saat ini, ya kan, sementara di biologi ini serendipity ini kok muncul terus, orang mencari sesuatu, orang mengklon Dolly, mereka menemukan banyak hal-hal lain yang lebih hebat dari apa yang disasar sebelumnya, dan itu tampaknya menunjukkan biologi ini memang kejutan-kejutan yang disimpannya jangan-jangan memang masih lebih banyak daripada apa yang mungkin tersisa di dalam realitas alam semesta ini. Tapi ini juga masih dugaan, yang jelas bahwa penemuan-penemuan di dalam lingkungan biologi ini sangat ditandai memang dengan apa yang disebut sebagai serendipity itu. Orang nyari A ketemu B, orang nyari B ketemu C. Dan penemuan-penemuan ini terus-menerus membuka cakrawala baru yang sangat radikal, yang barangkali tadinya hanya dirasakan sebagai dongeng, sebagai impian, tapi kemudian akhirnya bisa menjadi kenyataan, dan masyarakat kita atau sistem sosial kita tiba-tiba merasa gagap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini. Banyak yang tidak siap untuk, sistem sosial kita memang banyak yang tidak siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan besar yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan. Kawan-kawan, saya lihat di antara Anda ini juga ada sejumlah orang yang punya minat sains yang tidak kalah dengan kita yang kebetulan berdiri bicara di depan Anda. Dan sekarang ini setelah dua presentasi dari dua pembicara ini, saya akan buka kesempatan untuk tanya jawab, bisa mempertanyakan apa yang disampaikan oleh kedua pembicara ini, bisa juga Anda mungkin mempertegas apa yang sudah mereka sampaikan.